Sebagai gerbang menuju pegunungan Himalaya, Pokhara memiliki beberapa destinasi wisata dengan view pegunungan berselimut es. Satu di antaranya adalah Gandruk Village. Namaste. Gandruk Village berada di ketinggian lebih dari 1.900 meter di atas permukaan laut. Tidak heran kalau Gandruk Village ini menjadi tujuan para wisatawan. Selain karena tradisinya yang sangat terjaga, dari sini pemandangannya juga sangat luar biasa. Dari sini kita bisa melihat 4 puncak gunung es yang terletak di kawasan pegunungan Himalaya. Berada di sini membuat liburan saya terasa sangat spesial. Apalagi dengan menikmati beberapa menu kuliner khas. Wow. Wah, Dhanyabad, thank you very much. Wah. Ini dia beberapa menu yang saya pesan. Ini ada tradisional rice pudding, kemudian musli, ini biasanya dipakai untuk sarapan, dan ada masalati. Ini pas banget buat cuaca dingin kayak gini. Hawa sejuk desa Gandruk melahirkan menu kuliner yang berbeda. Salah satunya adalah traditional rice pudding, atau warga setempat biasa menyebutnya kheer. Di pertama-tama yang mau saya coba itu rice pudding, karena jarang nih nemu puding tapi pakai nasi. Dia yang paling berasa itu adalah rasa susunya. Menu sarapan yang satu ini terbuat dari beras yang dimasak dengan susu, gula, dan sedikit kapulaga. Sekarang saya mau nyobain musli. Wah, masih berlemak. Sejak lama, masyarakat tradisional desa Gandruk memanfaatkan susu segar sebagai bahan makanan. Tak heran, aktivitas peternakan sebagai sumber susu segar tetap dipertahankan sampai sekarang. Menu-menu yang saya coba di sini terasa sangat berbeda karena dipadukan dengan potensi yang ada di sekitar Gandruk Village. Salah satunya susu domba. Nah, setelah ini saya akan mengikuti kegiatan para pengembala domba. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Gandruk menjadi salah satu desa paling ikonik di kaki pegunungan Himalaya. Keberadaan bangunan tradisional mencerminkan gaya arsitektur yang telah ada selama berabad-abad. Sebelum menjadi destinasi wisata, Gandruk adalah titik penting dalam jalur perdagangan tradisional antara Nepal dan Tibet. Berada di kaki pegunungan Himalaya kurang lengkap kalau saya tidak berinteraksi langsung dengan Beda. Bersama para gembala, saya akan melakukan perawatan untuk domba-domba yang lucu ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Takut dia, takut. Beda adalah sebutan domba bagi masyarakat di kaki pegunungan Himalaya, khususnya di negara Nepal dan India bagian utara. Penyebutan ini tertuju pada jenis domba lokal yang sudah beradaptasi dengan cuaca dingin khas pegunungan. Jadi di sini terlihat dengan jelas ya perbedaan domba yang berada di Indonesia sama yang di sini. Karena suhunya yang lebih dingin, jadi otomatis bulunya itu juga lebih tebel-tebel nih. Cuman karena emang habis dipotong aja, jadi terlihat pendek, tapi sebenarnya ini lebih gondrong gitu dombanya. Cuaca dingin di kaki pegunungan Himalaya secara alami membuat domba berevolusi memiliki bulu yang tebal. Hal ini membantu domba mempertahankan panas tubuh dan melindungi kulit dari cuaca ekstrim. Wow, big baby. Wah, ini bulunya benar-benar lembut. Meski begitu, ketika musim panas tiba, bulu yang terlalu tebal justru dapat membuat mereka tidak nyaman. Sehingga, secara rutin peternakan memotong bulu domba untuk menjaga kesehatan sekaligus merangsang pertumbuhan bulu baru. Nah, untuk pemotongan
bulu domba juga itu biasanya dilakukan dalam setahun hanya 2 kali, di awal dan di mendekati akhir tahun. Kemudian memotongnya juga nggak sengaja, nggak sampai habis, nggak sampai bener-bener gundul gitu, masih disisakan rambut yang agak panjang karena emang di sini dingin, jadi dombanya itu membutuhkan kehangatan. Jenis domba Himalaya terkenal memiliki bulu berkualitas tinggi sebagai bahan membuat shawl, kain pasmina, dan wol yang ringan. What's the name? Boku. Boku. Yeah. Boku from wool. Yeah. Okay. So it's a natural Yeah, raincoat. waterproof. May I try? Okay. Boko menjadi produk tradisional berbahan bulu domba yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para penggembala. Jadi para gembala di sini itu menggembala dombanya emang setiap hari, nggak kenal cuaca, meskipun hujan pun juga tetap. Nah, makanya kalau hujan itu biasanya pakai ini, namanya boku, terbuat dari bulu domba dan dia waterproof. Ini gini, bisa cosplay jadi domba juga nih. Selain bulu dan daging, domba Himalaya juga menghasilkan susu segar yang bernilai ekonomi tinggi. Jadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah memerah susu domba. Dan ini sehari bisa dilakukan sampai 2 kali, biasanya pagi dan malam hari. Oke, this one? Okay. Oi. So far. Meskipun tidak sebanyak kerbau dan sapi, indukan domba Himalaya menghasilkan susu segar setiap hari. Emang beda dengan memerah susu sapi ya, kalau susu domba itu dari belakang. Kemudian di sini susu domba itu memang sangat populer, biasanya digunakan untuk membuat mentega karena kualitasnya jauh lebih bagus. Karena di sini domba-dombanya itu makanannya full organik. Untuk mendapatkan jumlah susu yang lebih banyak, biasanya kegiatan memerah susu dilakukan sesaat setelah anak domba menyusui. Selain itu, menjaga domba tidak stres juga sangat berpengaruh pada jumlah susu yang dihasilkan. Enough, oke. Jadi di sini nggak semua domba itu bisa diperah susunya karena memang beberapa masih memiliki anak bayi yang masih bergantung pada ibunya. Jadi memerahnya itu nggak sampai benar-benar habis. Secara keseluruhan, kualitas produk yang dihasilkan oleh domba sangat dipengaruhi dari jenis pakan yang mereka konsumsi. Hal ini membuat peternak sangat jeli memilih tempat penggembalaan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Di pagi hari setelah semua kegiatannya selesai dilakukan, domba-domba ini akan dibawa ke hutan. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa mentega dari susu domba di sini itu harganya jauh lebih mahal. Karena domba-domba di sini memang mendapatkan semua nutrisinya dari alam. Serba natural semuanya. Teknik penggembalaan tradisional dilakukan secara turun-temurun, menyesuaikan musim dan ketersediaan pakan. Biasanya domba-domba ini emang digembalakan ke hutan, tapi setelah matahari tenggelam mereka akan kembali dengan sendirinya ke tempat semula. Transhumance adalah teknik penggembalaan dengan cara memindahkan kawanan domba ke dataran tinggi selama musim panas dan ke dataran rendah selama musim dingin. Selain untuk menjaga dari cuaca ekstrim, teknik penggembalaan ini dilakukan untuk memastikan domba cukup mendapatkan sumber pakan. Wah, emang luar biasa ya, domba-domba di sini tuh bisa mendapatkan nutrisi optimal dengan cara digembalakan di tengah hutan, bukan hanya di padang rumput aja. Tapi dengan membawa domba ke hutan itu tentunya membawa resiko yang sangat besar. Makanya para gembala, biasanya anjing gembala juga ikut ke dalam hutan untuk menggiring ke tempat yang aman, sekalian mengsurvei apabila ada predator domba di sini. Berbeda dengan padang rumput, menggembala ternak di hutan memerlukan konsentrasi dan perhatian lebih. Semak belukar seringkali menghalangi pandangan penggembala untuk mengawasi ternak mereka. Ini bapaknya lagi bikin kayu untuk menggembala. Emang bener-bener barusan potong. How to use this? Like this? Like this? Nah.
Langsung pergi dong domba-dombanya melihat kayu ini. Wah, langsung naik. Jadi emang fungsinya kayu ini selain untuk membantu kita berjalan, itu untuk menggiring domba supaya nggak terlalu jauh ke bawah. Apalagi di bawah itu banyak jurang, jadi bahaya. Menggembala domba di hutan Himalaya bukan hanya menjadi aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari warisan budaya khas masyarakat pegunungan. Baba, maybe I will go up to boil some milk. Ya. Ya, oke. Dan debat. Dan debat. Setelah ini, saya akan mencoba susu domba yang diolah dengan cara tradisional khas orang gunung.